Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika, gimana kabarnya? Semoga kalian masih sehat, semoga kalian masih semangat, karena hari ini kita akan belajar kelanjutan materi sebelumnya, yaitu integral tak tentu. Dan sekarang kita akan belajar tentang integral tentu. Apa integral tentu itu? Adalah integral yang memiliki batasan, jadi batas bawah dan batas atas. Biasanya integral tak tentu ini digunakan untuk menentukan atau menghitung berapa besar volume sebuah kurva atau sebuah grafik, ya. Oleh karena itu teman-teman, kumpulkan semangatnya agar kalian lebih mudah untuk memahami materi kita hari ini. Langsung saja kita belajar tentang integral tak tentu. Semangat! Baiklah, para pejuang matematika sekalian, dimanapun berada, kita mulai materi kita hari ini, yaitu integral, di mana kita akan belajar tentang integral tentu. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang integral tak tentu. Nah, kita mulai dari konsep integral tentu dulu ya. Misalkan ada integral fx dx dan memiliki batas a dan b. Nah, ini adalah pembeda dari integral tak tentu dan tentu. Jika integral tak tentu, integralnya tidak memiliki batas. Tapi jika integral tentu, maka integralnya memiliki batas. Ada batas bawah. Nah, ini yang dimaksud dengan batas bawah, yang ada di bawah ini. Kemudian ada batas atas, yang tepatnya ada di atas. Nah, bagaimana cara mengerjakan untuk integral tentu ini? Caranya hampir sama dengan integral tak tentu. Ya, cara mengerjakan integralnya hanya saja nanti ada di hasil akhirnya ada proses akhir ya yang harus kita kerjakan. Jadi, misalkan integralnya adalah fx ya. Jadi, misalkan ini sudah diintegralkan menjadi fx ya, f besar x dan batasnya tetap ini a dan b, maka batas atas itu nanti dimasukkan ke fungsi x-nya. Jadi x-nya itu nanti dimasukkan batas atasnya dikurangi batas bawahnya. Nah, jadi seperti ini. Jika misalkan sudah difaktorkan menjadi fx, maka x-nya kita masukkan batas atasnya menjadi b, maka fb dikurangi batas bawahnya kita masukkan ke x-nya menjadi fa. Nah, ini adalah konsep dari integral tentu, di mana setelah difaktorkan, maka batas atas dan batas bawahnya dimasukkan, kemudian dikurangi batas atas, dikurangi batas yang bawah. Nah, biar kalian tidak bingung, perhatikan contoh soal berikut teman-teman ya. Fokus ya. Misalkan nomor 1 adalah tentukan integral dari x kuadrat dx dan memiliki batas atas 5 dan batas bawah 2. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, sama halnya dengan integral tak tentu yang sebelumnya kita pelajari, kita faktorkan, kita integralkan seperti biasa dulu ya. Nah, jadi misalkan ini 2, maka ini kan 1 teman-teman ya. Maka ini menjadi 1 per 2 plus 1, pangkatnya ditambah 1 juga, 2 plus 1. Masih ingat cara untuk mengintegralkan sebuah fungsi yang sebelumnya kita pelajari ya? Kalau masih bingung, silakan dipelajari lagi, cek di deskripsi ada materi kita sebelumnya ya, integral tak tentu. Agar kalian tidak bingung untuk menyelesaikan proses integral. Jadi proses integralnya adalah pangkatnya kita tambahkan 1 ya, sehingga menjadi berapa? 2 plus 1. Kemudian yang koefisien depan, karena ini koefisiennya 1, maka menjadi 1 per hasil pangkatnya tadi ditambah 1, 2 plus 1. Nah, masih ingat teman-teman ya. Kemudian batas atas dan batas bawahnya kita taruh di belakang. Ini 2, ini 5 ya. Kemudian kita jumlahkan teman-teman. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ini juga 3 ya. 2 ditambah 1, maka ini menjadi 1 per 3 x pangkat 3. Dari mana 3? Karena 2 ditambah 1. Nah, karena 1 dibagi 3 sudah tidak bisa, maka selanjutnya adalah kita masukkan batas atasnya. Jadi x-nya kita ganti menjadi angka 5. Nanti dikurangi batas bawahnya juga masuk ke x-nya. Ya, ditaruh di persamaan belakangnya, sehingga x-nya kita masukkan 5 dikurangi x-nya kita masukkan 2, sehingga akan menjadi seperti ini. 1/3 kali 5 pangkat 3. Nah, dari mana 5 pangkat 3? Karena batas atasnya 5 dimasukkan ke x-nya. Menjadi 5 pangkat 3 dikurangi
batas bawahnya juga kita masukkan. 1/3 dikali 2/3. Ya, bisa teman-teman ya, mengerti ya. Kemudian tinggal kita pangkatkan teman-teman. 5/3 sama dengan berapa? 125 ya. 2/3 sama dengan berapa? 8. Maka ini menjadi 1/3 kali 125 dikurangi 1/3 dikali 8. 125 dari 5/3, 8 ini dari 2/3. Kemudian ini perkalian, maka tinggal kalikan ke atas. Maka 1/3 kali 125 tinggal kalikan ke atas, 1 dikali 125. Kemudian ini pun sama, 1 dikali 8, maka menjadi 125/3 dikurangi 8/3. Bisa ya, tinggal kalikan ke atas ya. Kemudian tinggal kita kurangi karena penyebutnya sudah sama ya, sama-sama 2, sama-sama 3. Tinggal kita kurangi. 125 dikurangi 8 sama dengan 117/3. 117 dibagi 3 sama dengan 39. Mudah teman-teman ya. Oke, para pejuang matematika dimanapun berada, kita lanjutkan integral tentu dengan contoh soal nomor 2 ya. Jika ada soal seperti berikut. Tentukan integral dari 3x pangkat 2 plus 4x plus 2 dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 3. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita integralkan seperti biasa dulu ya. Maka pangkatnya kita semuanya tambahkan 1. Ini nanti ditambahkan 1. Ini juga pangkatnya berapa teman-teman? Ini 1 ya. Kalau tidak memiliki pangkat atau tidak memiliki x, langsung ditambahi x nanti ya. Maka ini menjadi 3 karena ini pangkatnya 2, maka 2 plus 1 x, ini pangkatnya 2, maka 2 plus 1. Kemudian plus ini 4, maka tetap 4 dibagi, karena ini pangkatnya 1, maka 1 plus 1 ya. Kemudian x-nya pangkatnya 1, maka juga ditambah 1. Karena 2 ini tidak memiliki x, maka langsung saja kita tambahi x menjadi plus 2x. Dengan batas atasnya 3 dan batas bawahnya 0 ya. Tinggal kita hitung teman-teman. Ini 2 ditambah 1 sama dengan 3, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka ini menjadi 3/3 x pangkat 3 ya. Dari mana? 2 tambah 1 ini. Kemudian 1 tambah 1 sama dengan 2, maka 4/2 x pangkat 2 plus 2x dengan batas 3 dan 0. Kemudian karena ini masih bisa dibagi, kita bagi teman-teman. 3 bagi 3 sama dengan 1, 4 bagi 2 sama dengan 2. Maka menjadi x pangkat 3, satunya kemana? Tidak perlu ditulis ya. Maka 4/2 sama dengan 2, x pangkat 2 plus 2x. Nah, karena sudah selesai diintegralkan, tinggal kita masukkan batas atasnya dulu, nanti dikurangi batas bawahnya ke tiap x di sini ya. Maka x-nya kita masukkan 3 dulu teman-teman. Maka menjadi 3/3 plus 2 dikali 3 kuadrat ya dari sini. Kemudian ditambah 2 kali 3 karena x-nya diganti 3. Kemudian dikurangi, sekarang 0-nya yang dimasukkan ke x-nya, maka menjadi 0/3 di sini. Kemudian plus 2 kali 0 kuadrat di sini. Kemudian 2x, maka 2 kali 0 di sini. Tinggal kita hitung teman-teman. 3/3 sama dengan berapa? 27 ya. Kemudian 3 kuadrat sama dengan berapa? 9 dikali 2 sama dengan 18. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Kemudian dikurangi 0/3 sama dengan 0. Kemudian 0 kuadrat sama dengan 0 dikali 2 juga sama dengan 0. 2 dikali 0 sama dengan 0. Nah, tinggal kita hitung. 27 ditambah 18 tambah 6 sama dengan 51. Dikurangi 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. 51 dikurangi 0 sama dengan 51. Mudah ya? Baiklah, para pejuang matematika, kita lanjutkan ke contoh soal terakhir, yaitu contoh soal nomor 3. Jika ada soal integral x min 2 kuadrat dx dan memiliki batas bawah min 1 dan batas atas 3. Nah, karena soal ini adalah soal persamaan kuadrat, maka kita kuadratkan dulu teman-teman ya. Seperti yang materi sebelumnya kita pelajari. Maka x min 2 kuadrat ini kita jabarkan dulu. Karena x min 2 kuadrat, maka x min 2 dikali x min 2 ya. Kemudian kita kalikan satu-satu. X dikali x sama dengan x kuadrat. X dikali min 2 sama dengan min 2x. Min 2 dikali x sama dengan min 2x. Min 2 dikali min 2 sama dengan plus 4 ya. Kemudian karena ada fungsi yang sama atau koefisien yang sama, variabel yang sama,
adalah min 2x dengan min 2x, maka kita kurangi. Min 2x dikurangi min 2x sama dengan min 4x ya. Maka ini menjadi x kuadrat min 4x plus 4. Sehingga persamaan ini menjadi integral x kuadrat min 4x plus 4. Dengan batas bawah tetap min 1 dan 3. Langsung saja kita kita integralkan teman-teman ya. X kuadrat ini kalau nanti kita integralkan, maka karena pangkatnya 2, ini nih akan menjadi 2 plus 1 ya. Dan koefisiennya adalah 1, maka 1 per 2 plus 1. Karena ini pangkatnya 1, nanti menjadi 1 plus 1 ya. Karena ini tidak memiliki X, 4 ini maka akan ditambahkan X, sehingga menjadi persamaan seperti berikut. 1 per, ini pangkatnya 2, maka 2 plus 1, X pangkat 2 plus 1. Kemudian ini min 4, karena ini pangkatnya 1, maka 1 plus 1, X pangkat 1 plus 1. Kemudian karena ini tidak memiliki X, langsung ditambahi X dengan batas bawah min 1 dan batas atas 3. Kemudian kita jumlahkan teman-teman. 2 plus 1 sama dengan berapa? 3. 1 plus 1 sama dengan 2, sehingga menjadi seperti berikut. 1 per 3 X pangkat 3, 4 per 2 X pangkat 2 plus 4X. Ya, batas bawahnya dan atasnya tetap. Adakah yang bisa dibagi di sini? Benar, 4 bagi 2 bisa ya. 1 per 3-nya tidak bisa, maka tetap. Sehingga akan menjadi seperti berikut. 1/3 X pangkat 3, 4 dibagi 2 sama dengan min 2 X kuadrat plus 4X. Nah, karena sudah selesai diintegralkan, kita masukkan batas atasnya ke X-nya ya. X-nya semuanya diganti 3, nanti dikurangi min 1-nya dimasukkan ke X-nya juga ya. Maka akan menjadi seperti berikut. 1/3 kali 3 pangkat 3, min 2 kali 3 pangkat 2 dari sini, kemudian plus 4 kali 3. Dikurangi, min 1-nya masuk ke X-nya. 1/3 dikali min 1 pangkat 3, kemudian min 2 dikali min 1 kuadrat dari sini, kemudian min 4 kali X, maka 4 kali X, 4 dikali min 1. Kemudian yang pangkat-pangkat ini kita pangkatkan dan dikalikan teman-teman ya. 3 pangkat 3 sama dengan 27 dikali 1, 27/3 ya. Jadi ini saya ulangi, 3 pangkat 3 ini sama dengan 27 dikali 1, maka menjadi 27/3. 3 kuadrat sama dengan 9 dikali min 2 sama dengan min 18. 4 dikali 3 sama dengan 12. Dikurangi, kita lanjutkan ke sini. Min 1 pangkat 3 sama dengan berapa teman-teman? Min 1 ya. Karena min 1 dikali min 1 dikali min 1, maka menjadi negatif 1 dikali 1. Nah, negatif 1 hasilnya min 1 pangkat 3 dikali 1, maka menjadi negatif 1/3. Kemudian yang ini, min 1 kuadrat sama dengan berapa? Plus 1 dikali negatif 2 sama dengan min 2. Kemudian plus 4 dikali negatif 1 sama dengan negatif 4. Kemudian kita lanjutkan teman-teman ya. 27 dibagi 3 sama dengan berapa? Benar, 9 ya. Kemudian min 18 ditambah 12 sama dengan negatif 6. Plus min 1/3 kita tetap di sini. Kemudian negatif 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 6. Sehingga 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Kemudian ini kita samakan penyebutnya teman-teman ya. Karena min 1/3 dikurangi 6 tidak bisa, maka semua harus menjadi penyebutnya 3. Sehingga min 1 tetap, tinggal kita kalikan. Dari mana 18 ini? 3 dikali min 6 ya. Jadi tinggal kalikan ke pojok sana. Min 3 dikali min 6 sama dengan min 18. Karena min 18 dibagi 3 sama dengan min 6. Nah, itu kan kebalikannya ya. Sehingga bisa teman-teman ya. Sehingga untuk menyamakan penyebutnya gampang saja. Min 1-nya tetap, karena min 1-nya sudah per 3 tadi. Kemudian 3 ini dikalikan ke negatif 6-nya, menjadi negatif 18/3 ya. Maka ini tetap 3-nya, kemudian min 1 dikurangi 18 sama dengan min 19/3 ya. Jadi 3-nya tetap, minnya tetap, min 1 dikurangi 18 sama dengan min 19/3. Kemudian karena ini negatif, maka menjadi apa teman-teman? Positif ya. Maka 3 plus 19/3. Nah, karena ini beda, ini pecahan ini tidak, samakan saja penyebutnya seperti tadi ya. Tinggal kita kalikan, 3 kali 3 sama dengan berapa? 9, benar. Sehingga 9/3 plus 19/3. Karena kalau dibalik, 9 dibagi 3 sama dengan
3 lagi. Nah, kan kembalikan seperti itu. Sehingga karena ini penyebutnya sudah sama, 9 ditambah 19 sama dengan 28/3. Gimana teman-teman? Mudah ya? Semoga bisa dipahami. Para pejuang matematika sekalian, seperti biasa, karena kalian sudah belajar tentang konsep dan contoh soal tentang integral tentu, waktunya sekarang kalian melatih skill dan mengasah kemampuan kalian dengan mengerjakan latihan soal berikut ya. Silahkan dikerjakan semaksimal mungkin ya, sampai titik darah penghabisan. Kalian pasti bisa, yakinlah pada diri kalian bahwa kalian bisa ya. Kalian pasti bisa menaklukkan soal-soal berikut. Hanya soal-soal seperti ini pasti lewat ya. Silakan dikerjakan, semoga bisa dipahami dan bisa dikerjakan. Jika ada permasalahan, silakan konsultasi dengan guru kalian atau silakan komentar di kolom komentar berikut. Akan kami balas secepat mungkin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Itu tadi adalah materi kita tentang integral tak tentu. Bagaimana teman-teman? Mudah ya? Jika kalian suka dengan video kita hari ini, jangan lupa untuk like. Kemudian dukung terus channel ini dengan cara subscribe di tombol merah itu. Kemudian bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk share kepada teman-teman yang lain agar mereka juga mendapatkan kemudahan dalam belajar matematika. Silakan ajak ke channel ini, maka semua permasalahan matematika akan menjadi mudah. Tidak percaya? Buktikan langsung khasiatnya. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.